tak pencet tapi. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang hadir hari ini untuk kegiatan kita, yaitu observasi kegiatan pembelajaran kita yang untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran kita. Oke, kita langsung saja ke poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu terkait mengenai rapat pendidikan kita. Nah, ini saya bacakan dulu ya, di rapat pendidikan kita itu apa sih yang naik dan apa yang turun, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan. Oke, yang pertama itu yang jelas, kita itu ada peningkatan ya. Dari tahun kemarin kita itu kayaknya nggak ada yang hijau, kuning dan merah semua. Nah, artinya apa? Parah sekali tahun pendidikan yang lalu. Terutama yang di langganan kita merah dan kuning itu adalah numerasi dan literasi. Itu sangat sering sekali langganan. Dan alhamdulillah, tapi bukan alhamdulillah ya, masih kuning, belum alhamdulillah. Yaitu kemampuan literasi kita itu sedang 70% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum 70%, sedang ya hitungannya. Naik 70 dari tahun 2024. Alhamdulillah. Lumayan ya. Literasi lumayan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang sudah meningkatkan di literasinya. Yang kedua, numerasi. Karena numerasi kita dulu lumayan merah, itu sama ya. Nah, sedang 70% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naiknya 20 dari tahun 2024. Jadi yang naik paling memuaskan dewi itu literasi, naik 20 dari tahun 2024. Karakter. Nah, di karakter kita juga naik, tapi masih kuning. Oke, kita naik tapi masih kuning. Karakter itu capaian naik 2,92 dari tahun 2024. Oke, lanjut. Iklim keamanan satuan pendidikan kita hijau, tapi turun. Hijau tapi turun. Kemungkinan tahun lalu kita juga hijau, tapi hijau yang baik. Oke, nanti disensor ya. Iya, titit. Saya benar kotor. Aduh, enggak bisa kita itu. Kita tuh nggak bisa serius beneran. Tolong ya, kita di cut ya, di sensor gitu. Oke, lanjut. Tangan kita turun, walaupun hijau tapi turun. Jadi yang dulu itu hijaunya itu hijau yang lumayan baik, lalu kita turun ke masih hijau juga tapi turun. Yaitu turunnya 5,56 dari tahun 2024. Iklim kebinekaan kita hijau. Capaian naiknya adalah 12,11 dari tahun 2024. Nah, ini ada lagi yang turun. Yang turunnya kuning. Kualitas pembelajaran kita kuning, kita turun 1,17 dari tahun 2024. Kualitas pembelajaran. Oke. Nah, misal ini saya buka untuk rapat pendidikannya. Itu adalah prioritas utama. Saran dari rapat pendidikan yang harus kita perbaiki itu adalah kualitas pembelajaran. Jadi ternyata yang faktor utama nomor 1 yang kita perbaiki itu kualitas pembelajaran. Yang artinya itu adalah peran guru. Oke, kita buka dulu. Nah ini rekom prioritas D1 kualitas pembelajaran sedang. Skornya 56. Akar masalah kualitas pembelajaran. Level 2-nya metode pembelajaran. Nah, ini metode guru. Yang harus kita benahi Pak, praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakter siswa dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang harus kita perbaiki. Nah, inspirasi benahinya ya, dari
inspirasi ya. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi dalam pembelajaran instruksi dan panduan pembelajaran interaktif melalui pelatihan. Jadi harus sebenarnya interaktif ya, melalui pelatihan dan refleksi, mengembangkan karakter peserta didik yang bersifat holistik, mencakup komponen pengetahuan efektif, keterampilan dan perwujudan dalam perilaku. Ini banyak inspirasinya, bisa cek di grup. Nah, untuk kegiatan yang di Arkas, kegiatan bos reguler ya, itu bisa di untuk penyusunan silabus atau tujuan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru untuk kegiatan orang tua atau wali bermasyarakat, peningkatan kompetensi guru untuk memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Itu yang perlu diperbaiki nomor 1. Saya baca nomor 3 ya. Yang kedua tetap sama, kualitas pembelajaran. Akar masalahnya apa? Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Belajar tentang pembelajaran. Terus kegiatan yang harus dibenahi adalah aktivitas guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mengajar merupakan salah satu faktor mempengaruhi kualitas pembelajaran. Jadi itu masalahnya ya. Aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nomor 3 baru karakter. Jadi kualitas pembelajaran itu diulangi sampai 2 kali. Artinya parah banget. Yang ketiga baru karakter. Karakternya sedang. Kebinekaan global itu untuk akar masalahnya. Lalu kegiatan benarnya adalah ketertarikan siswa terhadap budaya yang berbeda, kepedulian terhadap isu-isu global, serta dukungan terhadap kesetaraan gender, agama, dan budaya, mendukung kemampuan siswa dalam aspek karakter. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Jadi ada 3 ya. Jadi nanti bisa kita fokuskan yang poin pertama dulu, yaitu kualitas pembelajaran. Nah, itu yang saya sampaikan dari rapat pendidikan. Terus, lalu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pembelajaran? Berdasarkan di kurikulum Merdeka, kita mungkin sudah pernah mendengar apa itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfokuskan kepada siswa. Ya. Suatu pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan perubahan individu siswa dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Jadi potensi maksimal murid A ini harus kita maksimalkan sampai puncaknya, seperti itu. Pasti setiap siswa itu memiliki potensinya masing-masing, itu yang itu. Nah, prinsip-prinsipnya apa aja? Di prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah kita harus mengenal siswa. Kadang itu guru-guru itu ya mengenal ya sebatas kenal nama gitu aja. Tapi aku yakin guru-guru sini itu pasti sudah mengenal baik siswa-siswanya, seperti background latar belakangnya maupun apapun itu. Mengenal kemampuan, nah itu kita mengenal itu bukan mengenal nama sama backgroundnya, itu penting sih. Tapi kita harus mengenal namanya kemampuannya apa. Selanjutnya ada minatnya apa mereka, gitu kan? Kita harus tahu. Dan gaya belajar siswa. Nah ini gaya belajar. Kadang itu siswa saya paksa harus belajar dengan gaya saya. Akhirnya siswa itu merasa sulit menangkap pelajaran maupun sulit memahami materi saya, karena saya egois, saya memaksa gaya belajar saya, sedangkan siswa itu punya gaya belajar sendiri. Jadi intinya saya itu harus menurunkan ego saya. Yang kedua ada mengembangkan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita kan pasti sudah jelas ya. Tujuan pembelajaran kita adalah apa yang kita capai di tujuan pembelajaran kita. Kita harus mengembangkan. Contohnya di bahasa Inggris itu harus menghafal 16 tenses gitu kan.
ya dikembangkan. Misal ada tenses simple past digunakan dalam dialog apa dan situasi apa, dan mereka harus bisa menggunakannya dalam praktek, harus dikembangkan, berkembang terus gitu. Itu nomor 3, menggunakan strategi pembelajaran yang beragam, untuk memenuhi kebutuhan siswa. Strategi pembelajaran yang beragam. Jadi strateginya jangan monoton itu saja. Kita harus menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya pertemuan pertama kita metodenya guru ceramah, gitu kan. Ya bagus. Untuk pertemuan berikutnya siswa harus aktif. Jadi kita harus menggunakan metode yang berbeda-beda terus di setiap pembelajarannya. Terakhir, menggunakan penilaian yang beragam. Nah ini menggunakan penilaian yang beragam. Artinya siswa-siswa itu yang nilainya kurang bisa maksimal di nilai yang lain. Maksudnya gimana? Menggunakan penilaian yang beragam untuk memantau kemajuan siswa. Kita menilainya itu dari cara mereka hafalannya. Hafalan tenses ada 16, mereka udah hafal. Ada yang nggak hafal. Nah yang nggak hafal itu kita cari poinnya. Misalnya yang nggak hafal ini dia nggak hafal 3 tenses, tapi hafalnya itu dia beserta rumusnya, beserta contoh soalnya, contoh kalimatnya, dan penggunaannya itu. Kita harus cari tahu dari situ. Jadi jangan dilihat targetnya harus hafalan 16, karena di sisi dia itu hanya hafal 3. Dari hafal 3 itu kita tes lagi. 3 itu beneran hafal. Coba rumusnya gitu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 ya. Pembelajaran berbasis proyek. Memberikan kesempatan siswa untuk bekerja pada proyek yang relevan dengan minat dan kemampuan mereka. Dan kayak kalau di SMA kita itu mereka lebih ke itu ya, proyek yang seperti kegiatan yang menggunakan keterampilan dan kemampuan dalam bidang seni. Menurut saya ya, kayak kemarin saya coba untuk membuat hiasan dinding, ternyata sudah bisa semaksimal ini. Dan mereka antusias banget, ya kan? Pasti ketika gurunya repot gunting-gunting pasti mereka datang. Bu dibantu gitu kan. Pak, gak usah pelajaran Pak, bantu gunting-gunting buat hiasan dinding aja gitu kan. Pasti ada yang seperti itu kemarin. Kalau nggak salah kelas 7 gitu aja pernah menawari seperti itu. Pak, nggak usah pembelajaran, saya tak bantu gunting-gunting aja gitu. Bagus itu, jangan dipenging. Ojo, pelajaran ini jangan. Nah, nek bisa ya mereka diarahkan dulu. Oh, membuat hiasan dinding, ayo coba buat. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Memberikan kesempatan siswa untuk memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh diberi masalah, lalu bagaimana cara memecahkannya? Gitu. Saya sering di bahasa Inggris itu sering gini, kayak saya berikan sebuah dialog itu ada permasalahannya. Permasalahan adalah dia menggunakan tenses apa. Nah mereka mencari tahu dari mana? Dari rumusnya. Mereka menggunakan verb 3 atau verb 2 gitu. Kalau verb 3 berarti maksudnya tenses apa? Kalau verb 2 atau verb 1 maksudnya tenses yang mana? Mereka menganalisa dari situ. Dan tak beri masalah seperti itu, mereka lalu menyimpulkan, Pak, ini ternyata tenses past continuous tense karena menggunakan rumus ini, Pak. Gitu. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis inquiry. Memberikan kesempatan siswa untuk melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Kalau ini agak sulit ya di pembelajaran kita ya, karena harus melakukan penelitian. Nomor 4, pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan teknologi memfasilitasi pembelajaran. Ini juga kita masih kesulitan untuk memfasilitasi mereka. Jadi bisa diusulkan nanti apa idenya terkait poin 4 ini. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Nah,
jika pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, manfaatnya apa? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan kesempatan mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi pembelajarannya itu biasanya gini, ketika saya pelatihan dulu tuh gini, kita masuk pertama di semester 1 misalnya, itu seminggu pertama itu kita harus menganalisa. Dianalisa dulu kebutuhan mereka apa, minatnya apa, baru kita merancang pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran dirancang dulu. Nah, dari situ baru kita coba ke mereka. Jika ada masalah atau kurang efektif, kita bisa merancang ulang lagi. Begitu seterusnya. Jadi berdasarkan minat dan bakat mereka. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan memberikan kesempatan mereka untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah ini gaya belajar mereka. Tapi ini mohon Bapak Guru, kalau kita berdasarkan gaya belajar mereka, ya harus dikontrol juga. Nah, gaya belajar mereka dengan cara guyonnya berlebihan, ya kita harus mengontrol itu. Gaya belajar yang sesuai gitu ya. Karena kita menurut gaya belajar mereka aura-auran gaya belajar mereka itu pasti itu. Kadang itu orang kelas 9 itu ketika tak suruh menulis pengerjaan itu, Pak saya pengen ngelosor gitu, Pak pengen ngelosor karena sing apa itu Pak engkau tak garape engkau barisa Pak ya pengen barisa. Nah itu kita harus mengontrol itu, jangan sampai berlebihan. Masa tugas di hari ini kan dikerjakan barisa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa. Pembelajaran berdiferensi dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan memberikan kesempatan mereka untuk bekerja pada proyek yang relevan dengan minat dan kemampuan mereka. Itu. Kalau saya dulu di kelas 9 yang sudah alumni sekarang itu, alumni Vivi itu, mereka itu tak beri teks tentang teks prosedur. Nah dari situ mereka langsung terserah kalian kemampuannya membuat apa, tampilkan di sini. Dan ternyata macam-macam. Ternyata si Denis suka buat kopi. Oke, buat kopi di sini. Praktekkan menggunakan bahasa Inggris. Bisa. Haki, Pak saya nggak bisa buat kopi, saya bisa cuma buat sarung, pakai sarung gitu. Gak apa. Ditutorialkan cara memakai sarung. Sama Haki dijelaskan, dia bawa sarung, dia menjelaskan dengan bahasa Inggris, ya kan. Cara memakai sarung yang baik dan benar. Terus ada lagi yang membawa masakan juga ada. Ada lagi yang origami. Mereka macam-macam. Tapi jelas masih dalam koridor apa namanya teks prosedur dalam lingkup seperti itu. Nah kalau di pembelajarannya matematika, PAI bisa disesuaikan masing-masing. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Jika ada kurang bisa ditambahkan lagi. Intinya di pembelajaran ini kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan cara pembelajaran yang bervariasi, mengetahui akar masalah dulu, buat mereka nyaman. Karena dari rapat pendidikan itu pasti berdasarkan hasil kerjanya siswa kan. Kita nggak ikut campur ketika mereka memilih jawaban ketika NBK. Mereka pure dari apa yang mereka rasakan dan dituangkan di rapat pendidikan. Dan ternyata yang kena adalah kualitas pembelajaran dan Sulingjar kemarin itu. Oke, itu mungkin ada guru yang menambahi terkait pembelajaran kita. Mungkin ada yang menyanggah, Pak ternyata di kelas itu tidak seperti ini, ada masalah seperti ini. Sampaikan biar guru-guru bisa saling memberikan masukan. Monggo. Ya, Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada catatan berikut ini. Kita break. Mungkin Pak Kamal bisa menyampaikan dari kitab apa Pak yang mempelajari tentang pendidikan itu. Nah itu bisa disampaikan dari situ. Mungkin berdasarkan kita taklim itu seperti apa bisa disampaikan di sini. Kalau saya jujur Pak saya dapat mempelajari tadi itu.
Itu ya ternyata coba ya kita klik ya. Untuk yang kemampuan literasi itu kita klik coba. Apa arti capaian saya? Nah, pelajari akar masalah, tak klik ya. Oke, kompetensi membaca teks informasi. Itu ya. Itu yang pertama. Contoh dari teks informasi itu biasanya ada di setiap pembelajaran. Kayak di bahasa Inggris itu ada. Kayak apa namanya? Teks naratif lalu di bawahnya ada bacaannya. Kayak ide pokoknya apa? Nah, itu membaca teks itu siswa itu masih terkendala. Apalagi bahasa Indonesia begitu ya. Bahasa Indonesia pasti bacaannya banyak tuh. Caranya harus paling semangat moco. Langsung jawab habis ya. Membaca teks informasi, selanjutnya membaca teks sastra. Itu. Kemampuan peserta didik dalam membaca, memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasi non fiksi. Itu yang literasi. Coba yang banyak. Coba kita yang numerasi ya. Numerasi. Sorry, numerasi. Kompetensi pada dominan geometri. Itu yang paling parah. Akar masalahnya itu Bu. Nomor 2, kompetensi domain bilangan. Kompetensi dominan data dan ketidakpastian. Yang terakhir aljabar. Logika tapi. Oh, masalah kita sama ya dari tahun ke tahun ya. Logika berhitung dan matematika. Ya itu nanti apa? Itu masalahnya sama. Jadi siswa itu Kemudian saya itu kayak dinilai gitu. nggak apa ini bacakan rapat pendidikan. Ya, rapatnya yang kemarin Pak. Ya. Kayak dinilai ya. Misalnya. Nanti di karakter, kemungkinan ada karakter. Nah, Iya, Dan- karakter Apa pendidikan ini dari negara dari resmi dari negara. Bukan, ini rapat dari negara ya, Pak. yang diujikan tuh yang kemarin ANBK. lewat komputer laptop. Iya. Ada kok baiknya Pak, ada loh. Baiknya kan ini kan kita yang naik itu loh Pak, yang ini kan lo naik semua, naik 70, naik 20 itu naiknya. Karakter, mungkin kan di karakteran anak itu maksudnya. lebih tekun, maksudnya membaca soal tidak salah-salah. Heh. Itu mungkin pengaruh dari mata pelajaran dunia juga dari ngaji. Ini bukan salah keuangan Pak, ini salah kelas kita semua. Nggak salah, soalnya kan Bukan spesifik pelajaran matematika, enggak. Bukan spesifik Pak, ini general. hampir psikologi. Iya susah. Dan rapot ini yang paling ditekankan adalah negatifnya. Kita harus memperbaiki negatifnya dari rapot. Oke, ada yang ditanyakan literasi, numerasi, karakter. Karakternya kita juga kuning loh. Coba Pak, tanyakan masalahnya. Ya, karakter itu kan Kebinekaan global, kemandirian, kreativitas dan nalar kritis. Nah, namanya ini. Tuh, Sama Tuhan. yuk. sejarah Kalian mau mikir gitu. Mereka belum gitu. Nyapa kok mau mikir? Sama Tuhan. Nyapa kok mau mikir? Berdasarkan ini, yang salah itu kualitas pembelajarannya. dan kualitas pembelajaran yang baik Nggak boleh tertekan. Oke, yang turunnya paling banyak ini ya. Iklim keamanan satuan pendidikan. Coba kita klik. Pengalaman didik terkait rokok, minuman keras dan narkoba. ya Ya, bener kan? benar. Terkait rokok ini banyak. Ya. Kenapa itu? Aku nek Pak, gini ya, aku nek berpapasan sama Reza dan kawan-kawannya itu, mesti bau rokok. Bau rokok. Mungkin Pak Kamal nggak bisa bau karena Pak Kamal juga. Reza memang Pak. Heh, Reza. mungkin yang bisa mencium ya guru-guru di KB. Ngaji no. Masa mampu. Retaan Mas. Ribi juga mampu. Lain. Aska kadang ada. Aska iya. Aska iya. Aska iya.
baunya itu Biasanya masuk yang tak tahu kan rokok ya. Kesuwen Pak dadak. Gak bisa. Bau itu gak bisa membohongi. Mau mambu aku. Bahkan Reza jadi kono, aku nih kayaknya semua rokoknya. Rizal Iya. rokok. Kita lebih giat lagi tentang rokok ini ya. Ya mungkin lebih pendekatan sih sama anak. Cara Iya, Rono, pendekatan banget. kenapa nanti jadi dia tuh larinya tuh kita nanti ke depannya, maksudnya biar nggak ke situ lagi atau misalnya kayak gitu kan terus mumet terus pelariannya boleh. Tapi kalau anak-anak kayaknya nggak mumet deh. Mumet dalam hal maksudnya pergaulannya seperti itu loh. Biasanya dari keluarganya Udah kayak gitu. bapaknya perokok yang di pondok yang di rumah. iya baik yang di Sama-sama. pondok baik yang di rumah Semuanya. mungkin Gak beda. Kalau di pondok itu faktornya memang teman, bukan orang tua. iya maksudnya kan sama-sama merokok Ya ada yang dari teman, ada tapi dari orang tuanya nggak ada keluarga. pondok Ayo. sehat Wih, kemarin pas rapotan malah Reza dengan gue. Reza, kita enggak? datang Tapi belum sampaikan ya kalau dia ngerokok ya? oh belum Belum. soalnya kan nggak ada ini yang dari guru-guru Nggak ada Jadi yang nggak merokok, ada nggak bisa. Gimana ya kalau yang pondok ya? Yang pondok apa mau interaksi secara halus ya? Itu terbatas karena sulit untuk diajak interaksi. Mungkin karena ya kayak saya lah yang mungkin agak kurang mau lah gitu, berinteraksi dengan dia. Mungkin ada kemauan tapi sulitnya itu bukan kayak orang normal gitu kalau diajak interaksi bicara itu agak bagaimana, akhirnya saya nggak mau. Mana berarti percaya dengan kita banyak ya bisa ngomong nggak boleh betul. Nyambung. Macam sambil duduk yang jalannya petunjuk lho Pak. Nanti wong ning kene yang boleh petunjuk tok kabeh. Karek sing komen iki piye? oh alhamdulillah kami Iya benar. ada kita yang untuk pondok sapu jagat Enggak tak sambil tahu Pak ngono. lah Saya yang tadi ya, gali jannah. Dari taman surga. Perkataan kita kita bahagia. Biar kita bahagia terus. Surga. Kalau itu solusi dari kami yang pondok. Berarti solusinya ya Pak? Gak Meningkatkan interaksi. Berarti meningkatkan karena sebelumnya kan kurang. Gak dapat gimana tadi maturnya buatan kesulitan untuk berinteraksi gitu kan? Lagi dengan aja. Dengan aja yang sesama maksudnya sama-sama cowok di pondok lingkungannya kan satu lingkungan sama santri putra gitu. Itu aja sulit, apalagi yang ustazah ini maksudnya guru-gurunya perempuan gitu, Kadang Pak. gurunya ada semangat, tapi bocah ini ya iya dia harus menjunjung, tapi dia emang Nggak gak berusaha naik ke atas. Terus ada kan junjung terus sampai ke bawah. Kan mereka juga harus Ada usaha dari dalam dirinya gitu. di dirinya dia ada usaha. Nah, Itu yang sulit. biasanya kayak Menumbuhkan aku itu. ada misal ada satu masalah sing ganjel nang guru-guru kabeh mesti bermasalah tak panggil pas pulang sekolah semuanya pulang dia tak suruh carry jadi teman-temannya sudah pulang semua dia tak jemput terus ya ngomongnya enggak sini enggak sini kayak kamu ini juga kamu ngapa ini sih tuh aneh nggak apa kayak saling cerita biasanya kayak gitu. Ya lek sing wedok penak Enggak, laki-laki itu sih pernah tak gitu kan. nah yang bermasalah juga sebagai aku ya mungkin setiap orang kan punya karakteristik Nah. masing-masing. Nah, Bu ini bisa nih mendekati walaupun kuwi lanang aku itu iso caranya bisa sifat kayak nyedekine aluse ngono iso. Kalau aku Mungkin kan dengan cara kayak yang sedikit berbeda. Apa ya? kayak Pak Kamal seumpama bener ki ngasih solusi pendekatannya kurang, tapi dalam kenyataannya gak iso berdekati. Ya, iso berdekati. Masih berbeda. kan karakter
walaupun ada berusaha ngono kuwi tapi ya watake wis ngono kuwi ngono. Berarti kan memang cara pendekatan guru dengan murid kan punya cara sendiri-sendiri loh, kayak beda-beda, nggak harus semua harus sama gitu. Kayak aku biasanya pakai laki sih biasanya pakai mata. Harus bermasalah segala. Gimana ya, kalau pondok itu jarang berantem sama anak-anak itu kayak nggak ada. Semuanya ya. Semuanya. Semuanya seperti Mulai dari yang paling baik itu kiai saja gitu, yang paling baik. Itu pun yang diperhatikan ketika setelah sholat, sebelum sholat itu. nggak ada nih Pak. Jadi kayak kurang dekat ya, kayak antara pengasuh sama Kayak nggak ada. Suka Lek ada. lek Kalau Pak Heri pun yang juga nggak pernah. kalau Ya Bu ya. Malah. Kalau dari maksudnya cerita ke Pak Heri, kadang kan kita sudah berusaha atau busuk mama kalau gue semar bocah rokok tahu maklengi bocah nate Pak Heri niku. Tapi nanti kalau dilaporkan tentang yayasan maksud tentang pondok, nanti dari pondok ini enggak enak baru ngono dihukum maka diapakne kan malah bocah kan enggak kapok nggih. Malah tetap dilanjutkan lah, tapi lek kon anaknya terus yo apa yo tega tau ngoten niku. Kayak Dava kayak sampai malah motore kayak ngono dicuwili niku. Motor Scoopy kula iyene yo ilang lho budi uti arek-arek ya. badan motorku pernah ditusuk paku. Lah nggih ngoten niku lho maksudnya bingung kadang ya aduh lek dikerasi yo gak iso dieling nyalon kadang nggih nganu panggah ae. Terus mungkin kok kene nglaporne teng pihak pondok tapi pondoknya enggak ada tindakan. Sama ego nih. Itu jalan Nah, tengah kayak gitu, kayak ada yang biasanya kan misal di sekolah kita harus ngomongi ngono. Makanya kan balik ke pondok ganti acara. kayak kembali ke semula lagi, makanya susah ya. Oh mana sih di omah kondisi keluarga ini seperti apa kan juga tahu tuh Bu. Mesti kita gak nyipani bendino dulu. Omah ngerokok ngerti bapak yang ngerokok. Lah niku lho. Terus ngerti mas yang ngerokok. Kan enggak apa-apa bapakku lho yo rokok. Jadi kan contoh pertama kan orang tua nih. Dan masa bapak yang diceluk rene perkara main ngerokok tak lah yo lucu loh. Diguyur bapak ini. Makanya kan kita kan ya yang malah bisa bapak ya. mengawasi 24 jam full tuh ya. Memang Berarti SMP sing kan kita kemampuannya ya cuma Di lingkungan dilimit tok sekolah. nek lingkungan sekolah. Terus kuwi mempan gak mempan, ya rumah saku lah dek. Kalau dalam lingkungan pondok ya, sing pertama ku ya teman. Terus yang kedua ki yo ngaji. Ngajine sedikit banyak dek ngkok ning ngaji ku mesti enek nyantoni. Nek hatinya masing-masing. Sedikit banyak kuwi lah nek sing sekolah tok iku ya wis adewe ya cuma ngomong bisa kita semua itu bisa kita mungkin dikasih semangat ya sewajarnya maksudnya nggak usah terlalu keras nggak usah terlalu lemah lembutan. Kalau yang keluar kan minimal di sekolah itu enggak kasus tuh. Kalau minimal. Enggak sampai kita memantau di luar enggak sampai. Fungsinya tapi kan sulitnya sekolah. pas istirahat niku lho. Ya kan istirahat kan kesempatan. Iya. Itu memang lah itu sudah banyak yang Karena kita ki nggak dalam satu lingkungan yang tertutup. Nggih lah kuwi ya. Dia iso metu teko kono-kono. Jadi bocah iki iso metu seenaknya, iso ndelik seenaknya dalam lingkungan pondok digerbangi kabeh sret. Oh ketok sing rokok sapa, sing enggak sapa, masih nek jejengan, oh ketok iki rokok. Oh iya, sorry, aku pernah menangnya pondok itu sekitar jam 9 ke atas, malam ke atas itu enek santri putri niwat bangun pas aku tua kidul dulu lah pondok jamnya ini ya ngono neng di ngono kan berarti kan dari segi pengawasannya mungkin juga kurang ya. Lek lare pondok lek sing wedok jek kena Pak dia ngoten niku lek modal biasanya tas izin, Bu izin. Oh, izin. Pengurus sing gede-gede ngoten niku jek parang kok diomongne yang niku. Gak diren kok saya duduk waktu ini. Oh lek dulu biasanya lek enten pasar malam iki ndelok Pak izin bareng-bareng Oh, kok izin. ndelok. Enten selawatan niku biasanya lek pareng ngoten niku ya bareng-bareng. Lek sing wedok lho Pak, lek sing jaler niku biasanya pancen. Lek bengi menghilang, masuk kafe kan goleki. Aku pernah neng pondok bengi-bengi sekitar jam 8 paling.
Iku neng kamar cuma neng Arman tok. Liyane gene. Arman harus siap neng isor, Arman turun dhuwur. Mana neng di belum gak tahu Pak. Neng di kalau lagi Kayak kemarin sih kayak si apa ngerti kok daerah kono-kono so mikir ada iso jalan-jalan Lah ngono Ya berarti sama ya antar kerupuk barangku. Sampai nabrak wong bareng. nabrak wong kan? sampai teko kono-kono nggak teko kali rejo gedang sewu kono Iya aku jalan so ngerti kerupuk. sih rek kok nek ngene lho nek soal kayak ngene Saderenge latihan PN mriki lek malam Ahad niku Caca biasanya lek bengi sampai posisi mulya kok penuh aku. nah ya aku mikir iso sampai teko Kali biasa. aduh Hari biasa. Ibu pokoknya tak saderenge latihan nek ini karo Pak. pakai misalnya. Ibu tapi lek ditakoki kadang nih Caca wis pinter Ya. pinter gak alasan liya. Si Happy masih yo bener manut iki tapi bocah asline yo anu pinter gawe alasan guys. Kadang gini nang ribi mlaku. Nang ribi. Tapi kok mana apa nang ribi ngono kan. Enggak ngerti Pak Ahmad karo. Oke, kembali ke topik. Kita ngomongin kelanjeng gitu. Itu ya, nomor pertama adalah pengalaman terdidik terkait rokok, minuman keras dan narkoba. Yang nomor dua ada kesejahteraan psikologis, well-being. Well-being itu keadaan psikologi, apakah baik-baik saja, itu namanya well-being. Psikologinya berarti ini anak-anak kayaknya terganggu semua Iya. psikologinya terganggu ya? Iya, bener. Nek menurutku terganggu semua. Iya, Karena emang keadaan lingkungan kan mempengaruhi Orang bisa tua. dibilang Background. 95%. backgroundnya mereka kan Backgroundnya masuk bukan ini. dari keluarga yang harmonis semua gitu loh. Pasti psikologinya Tingkat kesejahteraan peserta didik di satuan pendidikan terhadap perasaan aman dan berkehidupan. Nomor dua, nilai terkait peserta didik berhadap kesejahteraan psikologi dan perasaan aman yang dirasakan satuan pendidikan. Jadi iya, mereka psikologinya tidak baik-baik saja sebenarnya. Mempunyai pengaruh ya, dia di sini nomor dua. Pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual. Selanjutnya ada pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Tuh. Itu yang dari iklim keamanan satuan pendidikan. oleh keamanan kayak masalahnya mungkin nanti ke pembulian saja. Dan di sini ada inspirasi benahinya. Di sini ada inspirasi benahinya dan bisa dilihat. Solusinya Iya, solusinya di sini sudah disediakan. Jadi lengkap sebenarnya mereka tuh memberikan rapot kita buruk, lalu memberikan solusinya, akar masalahnya apa, lalu solusi benahnya seperti apa. Sebenarnya di sini sudah lengkap, tinggal kita baca. Tuh, yang pertama pelatihan bagi GTK dalam mengenali tanda-tanda WhatsApp. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mengadakan pelatihan bagi GTK dalam mengenali tanda-tanda faktor resiko pencegahan dan intervensi penyalahgunaan rokok, minuman keras, dan narkoba di kalangan siswa. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan dengan memfasilitasi diskusi kelas untuk membuat bahaya dari penggunaan rokok. Ya, semacam pelatihan ya. Sudah itu sudah saya sampaikan setiap masuk Pak. Kok sekiranya kados aska. Ya Pak ya sama dia. Tapi mereka udah kebal ya. Oke, itu bahaya loh Kak Pak masalah kayak gitu. Dia ngomongin maksudnya kayak mengandung nikotinnya kontar, tadi itu dari apa, sama ngerti gak? Tapi dia nggak ngefek Pak. iya saja. Gitu. Diusahakan pas sekolah aja. Dia pasti kelas nih. Halo. Oh iya iya. Iya. Jangan merokok pas di sekolah. Oh pasti sekolah. Nggak pernah Mbak Iya. pas di sekolah. Tapi pas datang gitu ambune wes. Oh isuk biasanya. Dari itu. Itu Dan itu kita cuma bisa yuris ngomongin. kayak itu termasuk pelanggaran loh. Enggak. Ya, tapi ya dia harus mengurangi Yang ngiling nih Mengingatkan.
dia melakukannya di rumah toh Pak? Paling ya, paling Kalau gitu. enggak di sekolah kan bukan pelanggan. Nggih, kalau enggak gitu di warung dia bersarapan, biasanya bersarapan kan nek dia ngerokok, ngopi ngerokok. Lah, dan bekasnya rokok itu masih terbawa sampai sekolah gitu. Lah mboten ana kan biasanya budale kencing ataupun niku lari-lari. Lah niku temen Mbak Ida. Lah mboten ana kula riyen tau menangi teng Jejing Nur. Budale isuk tak ada niku. Ya kan bener-bener tenan. Tapi kayaknya ya masalah anak-anak zaman sekarang ya seru ya. Adik mana apa? Ya pas mungkin. Adik ya, senang gak kakakmu? Ya awalnya kan nggak tahu aku sih mau. Awalnya? Oh ya aneh sih nani. Aku kan story terus tak screenshot terus aku bikin apa yang menengahnya soalnya bapaknya dari wong dia ngerokok kan. Nah, Jadi tidak nggak jauh iso, beda. nggak iso artinya nani. Mek ngomongi ibuku yang Coba akeh Coba paling. Rokokan sih paling JNEN gitu. Pokoknya ya sudah diomongin gitu loh. Terus mana ngono. Terus bapakku yang mana ya aku enggak ini. Nah, dapatnya rokok ini. Dia gue Itu enggak. saya nggak tahu ya dia dapatnya gimana soalnya dia tuh nggak pernah ngerokok di rumah toh. Dia tumbas di konconya kok dia nggak Terus tahu. utilan paling. Terus dia beli vape. Nah itu dia beli vape. Terus mari ngono. Bu ini bu. Tak beli. Terus mari ngono sama kan bapak wis ngerokok akhirnya. Paling dia wis dijadinya sama bapak. Ini ngerokok di rumah. Terus ibu diomongin kan. Yo jomblo nemen sahurnya jadi buat rokok ini pokoknya gitulah. Tetap diarahin juga usah nemen-nemen ini. Jadi ya kemungkinan orang tuanya ya wis kayak Soalnya bapakku dulu Tidak jauh rokok. beda. Bapakku nggak dineni, cuman dia aja. Tapi coba lek bapaknya sampai dipanggil di sekolah. Nek sini ngerokok. Kok di sekolah enggak tapi di rumah lah kan ya lucu. Kecuali ketahuan di kelas Kok diseneni Lah. jadi ada omah tanggung jawab orang tua. Orang tuanya ya. Sebenarnya kan rokok enggak terserah hasilnya. Cuma itu dia di sekolah. Iya, itu kan sebenarnya. Nah, Ini makanya gitu. itu Kan sebenarnya orang-orang sekolah ya wis apa kok rokok kan itu enggak Nah, masalah sih. makanya Tapi kan karena sekolah itu punya peraturan. Nah. Nah, itu sih harus makanya kan kayak diomongin toh, yo wes lek yo mesti sudah tahu lek dek ngerokok jadi yo lek arep di rumah kan yo ngono. Kan di sekolah kayak berseragam ya sekolah. Pulang. kayak Olivia apa mau kasih wawancara aku loh. Dia wawancara rokok loh. Beliau dia rokok itu boleh, tapi sama beli ya lek rokok aja nek kene. Nek kene duwe peraturan, masuk sama ngarep nek omahe wong sama ngarep jempalian jupir walik ya gak oleh. Nek adikku dulu biasanya lek rokok di sawah. Gak iso, rokok dikurangi. Boleh, tapi semua kan ada batasannya. Masih oleh rokok nek omah, nek cak cilik yo. Yo dibatasi yo. Yo jese iso. Orang tua aku yo. Iya bu, maksudnya nek ada di usia pelajar ya musik. Ya wis, jangan dulu SMA. Kecuali sama wis kerja oleh dhewe. Nah, kuwi oleh kuwi Kalau yang nanti matur ning kelas aska gitu, pas aska. Ripi tak mau ngene iki. Sama kayak wis kerja wis. Lah aku wis kerja kok aku bilang Iya, ini bisa kerja maksudnya. Tapi masalahnya uang kerjanya dia itu buat beli miras. Atau karena juga kerja. Atau kan juga kerja bu, atau kan usia mending. lah pikir wis sok kerjane kan mari Sekolah. sekolah kerja pikiran kalau kan kamu itu terus ini aku udah bilang iya ya berusaha tapi dia wis kerja Ya, atau kan juga kerja, usia yang penting. Ya, terus lebih ditekankan soalnya kan sekarang kan bukan wajib belajar 9 tahun tapi wajib belajar 12 tahun. Kan itu SMA. Sampai SMA. Oke, mengingat waktu ini sebelum tak tutup, monggo gini, guru-guru masing-masing menyampaikan idenya pembelajaran di tahun 2025 itu seperti apa berdasarkan kasus kita itu psikologi, terus apa namanya kualitas pembelajaran sama apa tadi? Udah itu aja ya. Psikologi sama kualitas pembelajaran. Kita alihkan dulu. Kalau saya, menurut saya itu untuk terkait pembelajaran
di SMP kita itu harusnya bisa maksimal, karena apa? Murid kita cuma sedikit, kita bisa memfokuskan itu. Contohnya, kita jangan, saran dari saya, harus menurunkan egonya masing-masing. Ayo kita coba mendalami muridnya itu gaya belajarnya seperti apa, tapi dengan batasan kontrol yang sesuai, jangan sampai keterlaluan. Dia seperti itu. Terus tadi saran saya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu saran dari saya. Monggo silakan dari guru-guru, siapa dulu yang ingin menyampaikan di tahun 2025 ini kita harus seperti apa. Kita tampung, lalu kita coba eksekusi setelah ini. Monggo. Siapa dulu? Boleh saya dulu. Oke, silakan. Untuk upaya peningkatan pembelajaran di SMP kita dengan yang tadi sudah disampaikan, menggunakan strategi berdiferensiasi. Dasarnya sih sama, kita lebih mengenal ke siswa kita itu bagaimana pendekatan kita, dan bagaimana memasukkan mata pelajaran kita ke dalam karakter masing-masing siswa. Jadi kita lebih mengenal siswa dan lebih mengenal materi kita untuk siswa, bagaimana bisa lebih dipahami mereka dengan tanpa kita menyamaratakan. Pembahasan diferensiasi itu artinya pembelajaran yang tidak kita paksakan sama rata harus seperti ini semuanya, karena siswa itu beda karakter, jadi kita harus memahami mereka dengan pembelajaran yang lebih bervariasi setiap harinya. Itu seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, bagus sarannya. Monggo dari guru yang lain. Selanjutnya siapa dulu? Saya menyampaikan sebenarnya kita itu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi secara tidak langsung, Pak. Ya. Karena kan mengenal siswa sudah pasti kelas 7 aja 4 anak masuk gak apa kalau yang papat itu. Ya, benar. Terus kemampuannya memang berbeda-beda. Dari situ mulai dari cowoknya itu bagaimana, kalau DAPA itu memang kecicilan tapi sebenarnya bisa. Kalau dari yang perempuan ya sudah pasti dia seperti itu, sudah pasti bisa. Kalau di terangnya ya wes bermakna memahami, tapi kalau yang laki-laki itu memang harus dengan pendekatan yang lebih lagi, terlebih kelas 8 apalagi lek Juna masih dulu. Dan kemarin itu saya marah di kelas 8 karena kabeh sirai di daerah nih. Nggak apa-apa, saya nggak akan keluar kelas sebelum pelajarannya saya selesai. Itu memang prinsip dari saya seperti itu. Saya marah di kelas, tapi nggak sampai yang ngamuk-ngamuk gitu, nggak. Memang tak omongin sama nanti maunya pembelajaran seperti apa. Tugas saja Bu, ya udah. Tetapi waktunya apa? Waktu itu kan jadwal saya untuk menerangkan gitu Pak. Tapi mintain dia tugas. Oh ya udah, tugas saja, saya kasih tugas gitu. Yang penting dia paham di situ. Kalau di literasi atau pembelajaran saya yang sulit itu mencari ide pokok dari bacaan dan membuat kesimpulan. Dia itu masih bingung. Semua dari kelas 7, 8, 9. Nah itu kemarin saya fokuskan ke situ, mencari ide pokok dalam suatu bacaan dan membuat kesimpulannya seperti apa. Terus kalau psikologi sudah pasti ya psikologinya seperti apa ya, memang seperti itu anak-anak. Kalau ngantuk ya jangan nyalon-nyalon, terus males bisa kayak lagi gitu ya. Iya, sampai kenapa males? Ya saya dekati gitu, terutama Dimas sama Reza itu saya sendirikan kalau ngajar. Tak sak geleme baca lah, geleme nulis yo tak pun nulis halaman ini ya, paragraf ini, nomor ini 1, 2, 3, tulis aja dulu, bukunya harus dicampur-campur biar bingung. Setiap saya masuk seperti itu. Kalau kelas 8 kelas 7 sing sedengan iku dapat LKS sing gak enak kabeh buka nang pundi. LKS-nya yang baru. Dan itu gak enak bersih, gak enak kabeh. Terus piye? Ya wis ini ya. Gurunya nambah LKS. Ya salah satu jalannya ya saya fotokopikan. Mungkin ya ngapunten saya di pelajaran lebih boros ke kertas. Ya kan karena memang bacaannya buahnya, lek gak enak bacaan itu baca ya gak iso. Oke, sebagai contohnya
Coba lihat lagi medianya masing-masing. Pasti berantakan. Ada nggak yang rapi? Ada nggak yang rapi? Ada nggak yang rapi? Dan itu mendingan. Mendingan sih yang ini. Itu mendingan. Kayak gitu ya. Nah, itu ya salah satu contohnya ya. Makanya kan gak usah heran ya buku hilang, buku lesot, gak usah heran karena ya kondisinya seperti itu. Jadi kan dari situ berarti psikologi gurunya juga harus dijaga kan. Iya. Melihat itu kan gurunya seragam gitu pak. Iya iki wayahe ngene, gak go buku wayahe ngene, gak enek bukunya hilang. Nah gitu ya. Dan Iya. kartu. Jadi yo Ini sapu bisa lagi. seperti itu yang bisa saya sampaikan mungkin. Oke. Kalau di apa materi saya ada yang belum selesai ya ngapunten maksudnya nanti pasti saya kejar di situ. Jadi kan dia pelan-pelan soalnya anak-anak juga harus kepotong belum nanti ceramah ketika masuk dia telat mungkin yo kadang gurunya ngeteni kok gak ada bocah kelas 9 atau Ibaratnya kita dari rumah itu wes aku nanti seperti ini. nah gitu loh Bu. Terus Eksekusinya itu nggak bisa. nggak jadi. Ya, kita nggak expect sama Target satu per perilaku bisa, mereka. bisa. Iya. perilaku mereka random sekali gitu loh. Sudah diingatkan ayo masuk kok bisa joyai masuk nanti kok kamu tekan kelas sarip tok gak masuk Bu gak ada ya wes sampe tok es tak ulang Kalau kelas wis sarep to, terus saya gak bawa pulpen. Pak izin dulu ke belakang ambil pulpen. 10 menit baru Kalau kembali. misalnya izin kamar mandi nggak balik-balik wes. kalau izin minta pinjam pulpen ambil buku wes gak usah tulisnya di buku lain yang pulpen Daripada hilang. Iya. Daripada hilang. Dulu kita pernah beli pulpen nyetok gitu kan gak naik kembali biar entar dia buat makanya pas itu pulpen naik. Anak-anak ini dicabut ini loh, Bu. Dicabut ini sendiri udah sih loh. Itu lana. Enggak. Ya memang kreatif. Ya Allah, gue namanya disuruh gambar grafiti taman ku winter apa ya? Ya, kon ngecat aja. Iya. Udah, kita sadar betul. Saya sampaikan gitu. Oke, saya setuju dengan Bu Tri ya. Di kelas 8 itu kelas yang penuh penguras emosi menurut saya. Saya di kelas 8 itu seringkali saya salam, satu pun nggak ada yang jawab. Bayangin, saya salam, satu pun nggak ada yang jawab. Padahal nggak ada yang tidur. Oke, emosi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diem semua. Kayak gak Loh. dianggapnya. Kayak nggak dianggap, akhirnya saya keluar waktu itu. Lulus lah. Saya salam nggak dianggap. Ya udah, kelas 8. Terus ketika jenengan keluar bagaimana mereka? Ya diem aja paling. Diem aja, baru aku mulai salaman loh. Mereka berdatang, Pak minta maaf seperti ini. Karena kalau gue dapat dengan Bu Ida, tanya Bu Ida, hukumnya menjawab salam itu apa? Ngono kan, sampai. Mending Pak izin minta maaf dari kelas 9 nggak bisa Nah, iya. ditinggal. Tapi kelas 9 itu jawab hukuman salah. Ditinggal malah bentar. Itu ya, saya setuju dengan Bu Fitri karena pasti mereka itu kesulitan menuliskan ide atau argumen mereka ke dalam tulisan. Itu sangat sulit. Iya. Saya setuju dengan Bu Fitri. Oke, selanjutnya Bu Dina, apa yang perlu disampaikan Apa adanya. terkait itu? Yang saya sampaikan terkait pembelajaran karena IPS itu bacaannya banyak yo. Tapi di buku ini agak mendingan. Di buku ini agak mendingan bacaannya saiki. Tapi nek soal iki jawabannya gak enak nek buku iki bacaan iki. Enak-enak pusing dia. Tak sing bacaannya banyak. Nah itu adalah sing buku biyen iku bacaannya banyak. Lengkap ngono Pak, tapi uang kayak bacaannya. Jadi untuk menerangkan itu ya kita harus meringkas sih. Oke, itu Sampaikan solusinya. inti-intinya sih aku gitu lah, sampaikan inti-intinya toh. Untuk jawabannya mungkin Caca suka boleh dewe. Nah untuk buku yang ini kayak tak gawe ngono. Jawabannya ini gak enak nek buku kuwi. Jadi aku harus soal isik iki piye. Engko manut aku ngerti jawabane, akeh engko tak terangnya sing sesuai dengan jawaban itu. Tambahan materi berarti ya. Oke. Kalau tambahan materi, saya juga sering punya materi. Saya pasti nyelip-nyelipkan materi dari luar saya. Karena di buku itu saya nggak setuju Bu. Loh kok beda materi ini, tapi dia akhirnya. Lek sing biyen iku lengkap mana, tapi yo akeh. Tapi lek ini yo singkat tak sistem ngono ae karena emang gak enek sifat kuwi
menit atau 10 menit aku lagi masuk ke pelajaran. Mungkin cacang sing turu-turu itu harus sampai duduk bukunya dibuka halaman iki iku lagi mulai pelajaran. Enggak kayak Iya. Kirain juga kayak kabeh dari kamu tuh udah ngono. baik Reza ataupun Dimas yang beda ya aku tetap tak akan nulis sebisanya, pokoknya dia nulis. Dimas pun tulisannya yang menekui dia tetap nulis. Dimas sama Reza mendingan sih Reza. Reza ya lebih bersama tapi ya Dimas yo ngaji yo lumayan bisa loh belajarin. Kalau ngaji mending gimana? mending Dimas maksudnya enek effortnya dan lek Reza iso tapi nggak effort malah gak iso moco. Dimas sih tidak apa Reza. Tambah nganune pengucapannya kira Bu rodok Siapa? agak jelas Dimas. Oh iya. Suaranya agak ke apa ya? Ngarni vokal tuh chest voice namanya. Halo, nama saya Dimas seperti itu. Itu namanya chest voice. Dia tuh boy ini. Gak tahu. Ya, seperti itu. Nah kelas 7 ya iya nggak dalam mungkin ya sing banyak tidur adalah Rehan. Iya. Sing banyak tidur adalah Rehan. Sing rodok daget Iya. Java. Sudah terkenal. Yang itu. Mereka lek kon ngerjain itu kelas 7. Dikerjain sekarang. Dikumpulkan. Dikumpulkan nggak boleh pulang. Saya sampai RP Arman sampai setengah loro lek kuwi sampai dhewe nek kene tak tunggu sampai mana. Itu sampai mana? Lek nggak ngono bocah malah itu gampang kan menyepelekan. Apalagi yang Arman itu memang bocah kan gampang nyepelek nih ngono lho pancen. Sebenarnya waktu basicnya. itu wis tidak sesuk apa tapi aku melihat dia ini tenanan ngono lho lek pas ngaran. Mumpung belum akhirnya wis tak tunggu lah. Nah jadi cacan kelas 7 kelas 9 tak terangkan ngono. Pokoknya nek kerjaan tugas kudu mandi gak oleh gak mari gak pulang. Pokoknya iki lek pulang kudu selesai. Jadi mereka sekarang ngerti lek tugas itu ya harus dikerjakan sekarang. Setelah tak terapkan ngono. Oke, sudah. Oh, sorry. Oh, sana. Sekian, terima kasih. Oke, saya setuju dengan Budina ya. Jadi guru itu harus merefleksi moodnya mereka dulu. Itu PR kita. Jadi mereka pasti tidur, pasti glosor-glosoran. Nah, moodnya mereka tuh kurang baik. Kita harus merefleksi dengan apa bercerita. Saya setuju dengan Budina. Setelah itu guru tuh harus jangan terpaku pada LKS. Kita harus ya, kreatif sesuai isu-isu politik yang ada. Isu-isu global yang ada. Politik lah yo. Bahas partai gue mau lihat. Itu ya harus sesuai dengan isu-isu yang ada yang beredar di Iya. kalangan mereka. Itu. Oke, lanjutnya Bu Aini. Silakan Bu. Oke. Saya kan PAI ya. PAI ini kalau saya sendiri lek depan di kelas ki wis koyo ustazah sing lagi ceramah ngono kayak itu kayak pengajian ngono kayak. Ya seperti itu. Dan saya tak terang iki dari buku dan juga tak ngasih yo kayak Pak Dimas ini kayak diterapkan dengan apa yang ada di sekitar kita ya memang tak jelaskan seperti itu. Tapi kan agama kan memang penak ya. Kita itu mempelajari materi itu penak, tapi yang susah itu menerapkannya. Nah itu mungkin nanti saya minta tolong kepada semua guru-guru. Lek misalnya arek-arek ini kurang beradab, dia nyuwun tolong diiling nih. Saya sudah mengilingkan dan di kelas sih memang wis tak jelaskan dan dia itu juga nguak nih kan ketika saya di kelas kayak kelas 7 ngono ya nguak nih mungkin kayak Rehan kan memang dosoran di isor tak apa munggah ndur dia ya masih nguak nih apalagi waktu PAI dia lebih semangat ya Rehan iki kayak seneng dijelaskan yang ben dari dia sadar gitu loh. Nah itu dia seneng Rehan Ini kan kehidupan kita. ya. Nah itu terus kayak kelas 8 juga gitu. Lek saya masuk semuanya juga di atas ya wis nguak nih ngono ya wis ngerti nanggepi semua gitu. Kelas 9 mungkin yang saya sering nggak ada karena memang
pokoknya gak enak, akhirnya gak jadi ya seperti itu yang kelas 9. Nah jadi kayak ngomong saya ini wis jelaskan di kelas ini tak jelas nih, sudah tak apa jenenge tak wis tak omongi lah sing apik iki piye sing ini piye, dan mereka yo iya aja ketika saya ngajar adabnya juga beradab yo apik ngono. Tapi kan saya juga nggak tahu di belakang saya terus nerapin PA ini memang enggak, saya juga nggak tahu. Nah makanya itu ketika saya ngajar memang nerapnya gitu loh. Jadi ketika di belakangnya saya kan juga belum tahu. Nah karena saya sendiri juga nggak bisa full di sini, mungkin saya minta kerjasamanya kepada bapak ibu guru. Nek memang mereka masih kurang perilakunya, guru PA ini sopo? mohon di apa sedikit diomongi, karena PA itu yang sulit itu penerapannya. Tapi lek diomongi kayak ya sudah selalu ya. Nah lagi itu Tapi ya gak boleh capek ya betul ya, kalau PA itu penerapannya yang lebih sulit. Mungkin kak sama nih lek misal ada yang ngomong buruk ya, lek ngomong aja kayak ngomong ayo langsung gitu, jadi kayak enggak ngomong. Tapi saya juga nggak tahu di belakang nanti dia seperti apa ketika saya sudah keluar kelas terus moro-moro sing kan saya juga nggak tahu gitu. Terus kayak misal materi puasa atau materi sholat ataupun materi jangan mengolok-olok teman gitu, memang di situ semuanya sudah langsung nyantol gitu loh. Bukan PAI kan gampang ya ngomongnya, tapi dipahami ini gampang. Karena kayak ya bu malah mereka yang langsung memberi contoh ya seperti ini gini. Nah seperti itu nggak boleh, sampai nggak boleh kayak gitu ya bu ya, jangan lo ya jangan mencuri, jangan gini ya. Apalagi kelas 7 kayak Rehan ya kan awakmu ya dosanya akeh loh, terus aku nanti soalnya dosaku di ngapura gak gue, seperti itu. Mereka juga seperti itu. Dan tidak jelas nih. Terus Mario si Javane, bu aku lek tobat biar bicara tobat, aku pengen tobat gue gitu barang gadang. Jadi kayak Bisa ya? Salah satu memahami psikologi juga. nah kayak gitu loh. Tapi saya nanti nggak tahu ketika saya keluar apakah terus materiku hilang atau tetap dijalani diterapkan, saya juga nggak tahu karena saya juga nggak full di sini. Mengikuti euforia gurunya ya. Guru yang ini udah Guru yang tadi. Nah, itu loh bu, kayak Rehan itu semua kan boleh pas saya PA itu kayak ngerongok nih, iya kan, salahmu akeh Zaira ngono. Oh terus aku ngono kuwi piye bu? Aku guru ngene bu, kayak dia langsung apa ya ngarani? flashback apa Iya. kesalahan. Memikirkan kesalahan tapi loh lah ngono kuwi. Ngono. Jadi kayak dia langsung sadar, tapi nggak tahu nanti setelah saya keluar apakah sadar lagi atau enggak, kan saya juga nggak tahu. Jadi mohon untuk guru-guru, bapak ibu guru, nek memang arek-arek perilakunya kurang beradab, jenengan nilai nih, ojo kesel-kesel nilai arek-arek no. Bukan kelas. Kesel nilai dan saya juga terima kasih banyak bagi guru sing wis ngewangi ngaji, ngewangi ngopeni sholat, ngewangi ngopeni ngomongi terus pun. Sampun? Ya. Oke, intinya dari Bu Eni itu kita harus saling koordinasi intinya. Kayak Penerapan. anak kelas 8 yang tidak menjawab salam, itu ini saya sampaikan ke Bu Eni. Bu Ya. Eni, anak nggak menjawab salam seperti ini, mungkin terhadap salam itu harus diperjelas lagi, Ya. kayak hukumnya, terus Ada itu Bu. harus. Jadi guru harus sering koordinasi dengan guru PAI ya, karena itu berkaitan dengan nilai keagamaan mereka. Itu karena Bu Eni sudah menjelaskan secara detail, mereka juga sudah paham, tapi di penerapannya tidak apa yang dikatakan guru sama Bu Eni. Mungkin ketika sama saya diterapkan, tapi nggak tahu sama guru yang lain. Iya. Ya. Oke, itu lanjut dari Bu Ida. Ya dari saya ya pertama menyiapkan sebelum masuk kelas, biasanya saya menyiapkan ingat dulu ya, maksudnya permasalahan yang ada di rumah atau di mana yang sebelum berada di sekolah dihilangkan biar tidak terbawa suasana di sekolah. Biasanya nek wis ning omah wis jelas kok bakar puji bakar sapa ya. Nah itu biasanya terbawa di sekolah, akhirnya di sekolah ada marah-marah sama anak-anak, marah-marah gak jelas, masih
terbawa emosi, kami egois. Terus kalau untuk pembelajaran IPA, alhamdulillah sih anak-anak lumayan. Kalau kelas 7 ya Java itu angel, tapi kalau ditunggu maksudnya kayak dipaksa mama nulis harus nulis, dia tetap mau kok. Maksudnya di pelajaran yang pulau dia tetap mau. Kalau untuk Rehan itu sebenarnya ya bisa kok. Maksudnya nangkep kayak IPA kan ya biasanya tentang alam, tentang hewan, atau itu aktif gitu loh Pak, aktif bertanya. Rehan itu lebih suka dengan yang alam semesta, dengan ketuhanan, dengan kehidupan, maksudnya yang ada. Pokoknya kita menjelaskan juga disangkut pautnya sampai kehidupan, contoh sehari-hari yang terlihat gitu, buat dia mesti ada tanggapan. Kalau dari Rehan loh, kayak sing wedok kan biasanya kalau nulis disuruh nulis ya mau nulis, mengerjakan mau, tapi kalau pertanyaan kan nggak banyak ada pertanyaan, tapi kalau dari Rehan ada. rasa ingin tahu ini. Terus untuk kelas 8, alhamdulillah di kelas saya juga ada. Untuk saya, pelajaran saya IPA itu kadang ya sering sih nggak menggunakan AKS Pak, karena saya hanya mengisi saya dikte untuk materinya. Karena saya kan juga diturus IPA, jadi ya pulau padat nih misalnya. Jadi kan soal UAS PTS kan dari saya, jadi yang membuat ya materinya dari saya sendiri, saya menyelesaikan yang saya pegang materinya. Terus untuk materinya selalu saya dikte, jadi nggak pernah nulis dari LKS. Jadi mereka itu pasti nulis. Setelah nulis itu saya kasih nilai. Pokoknya dikumpulkan, setelah nulis pasti dia akan mengumpulkan. Terus untuk kelas 9, Mikwa Budina harus diselangi refleksi cerita-cerita dulu. Biasanya di awal cerita, nanti setelahnya itu kayak diartek sampai loh. Mau mendengarkan. Sudah fokus ke kita. Kalau kayak gitu disuruh mengerjakan mau. Itu ya, berarti solusi dari dilema ini kita harus bisa merefleksi gitu ya, ininya dari Bu Ida ya. Kalau Solusinya ini apa? sering-sering produk dipaksa lari-lari, biasanya kan produk dijarnya kan enggak ini Pak. Enggak melakukan keterpaksaan, membawa kebiasaan teman. Kayak ngoprak, biasanya ngoprak ini kita Pak Kamal itu sing turun dari kono iki sapa? Nur Damai. Tak tunggoni sampai ngadeg sampai melaku. Uga cuma dioprak. Terus ayo nih. Sak dingale. Tapi mereka jadi dalam kelas itu pasti balik. Terus sampai ngadeg sampai melaku. Sampai teko, mlebu pasti. Nggak cuma setengah jalan, adik ngomongin toh balik nih mereka lagi, adik ngomongin mau apa kan Oke, maksimal. sudah. Lanjut dari keluarga ada nggak Bu? Gurunya juga buku semuanya itu. Dirasa Iya. ya apa gue? Sama ke gurunya apa? Kan untuk tahun ajaran baru yang ke depan itu anak-anak dikasih seminar kayak gitu. Oh iya. Terus? Paling enggak ya setahun berapa kali. Nanti tak anggarannya di atas. Nah itu aku setuju banget ini. Oh ini tambahan, kalau biasanya ini kayak memberi hadiah ke mereka yang nonton loh Pak, kayak kan ribet kan pulau kan biasanya IPA ada perhitungan, dan gak dikongkon jajal kan sudah ada contoh soal. Nanti kalau nggak disuruh mencoba kan dia lupa. Nah nanti yang dapat hasilnya dulu benar, nanti dikasih dibuat duit manemu, orangemu. Oleh semangat lah. Oke. Lanjut keluarga, ada lagi apa enggak? Udah. Kita setuju ya, singkat pada jelas. Kita tahun ajaran baru kita harus punya program yang sudah dianggarkan di ARKAS. Dan itu programnya kembali ke siswa. Contohnya kayak seminar atau itu sosialisasi atau apapun itu pelatihan untuk para siswa. Biar mereka itu mengenal dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya kayak penyuluhan rokok. Nah, saya mungkin dari guru kan kurang berkompeten tentang rokok. Panggilkan ahli rokok atau ahli narkoba. Kita kalian pernah itu. Tapi dicoba lagi tahun ajaran baru ini bagus menurut saya. Nanti kita bisa diskusikan ada berapa seminar untuk tahun itu lagi dan apa aja jadwalnya.
tanggal berapa di bulan apa gitu. Nanti biar dijaga di atasnya sebenarnya. Oke, itu terakhir dari Pak Kamal. Gimana? Persiapan 2025 ya. Itu dari Ini Pak Pak. Ya, udah yang baru maksudnya itu kan? Ya, yang baru itu Pak. itu lebih ke pengawasan di luar sekolah dari kami lebih ke luar sekolah itu lebih diperketat lagi, lebih dikasih lagi. Untuk yang di sekolah sudah mencukupi. Oh, berarti yang di luar sekolah ini lebih ditingkatkan pengawasan kan? Pengawasan. Di luar sekolah siapa Pak yang mengawasi? Yang mana siapa? Di luar sekolah ya pengurus komando. Komando itu lebih improve lagi untuk tahun depan. Oh, jadi lingkungan pondok. Oke, itu bisa tak sampaikan ke Pak Sarul Pak dari Polri. Jelasnya apa tadi? Iya, aku nunggu WA, kita tim selesai dulu Bu, baru nanti aku manggil Pak beliau. Oke, udah ya? Oke, kesimpulannya dari saya adalah ini guru-guru harus bekerja ekstra di tahun ajaran ini, ya kan? Dengan sisa-sisa tenaga dan harapan kita harus semangat. Ini seperti itu. Terus ini yang jadi permasalahan kita adalah kualitas pembelajaran itu yang berfokusnya kepada gurunya itu. Terus apalagi ya dari saya lebih itu ya, lebih komunikatif dan lebih disiplin lagi. Jujur, saya nggak menyalahkan siapapun, saya sendiri kurang disiplin, oke? Saya seorang disiplin ketika apa namanya kadang apel pagi saya terlambat, oke? Itu ya contoh seperti itu harus ditingkatkan lagi gitu loh. Itu terus apa namanya terkait pembelajaran tadi harus kita pertama harus melihat dulu kebiasaan mereka lalu menyusun kegiatan pembelajarannya yang tadi, tujuan pembelajarannya. Oke, itu dari saya. Terakhir ada lagi yang perlu tambahkan? Cukup ya, sebelum kita bahas yang lain kita nunggu off cam dulu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa kita lagi ke kedua. Oke, tetap di Sabil Huda channel. Oke, off cam ya.